Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah SWT. Kali ini saya akan membahas mengenai memahami historitas fikih. Dosen pengampu yakni Bapak Kholis Firmansyah, SHI, MHI. Oh iya teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nurnafisa dari kelas PAI 5A NIM 193111007. Kali ini kita akan membahas mengenai memahami historitas fikih. Dalam memahami historitas fikih ini kita bagi menjadi 9 pembahasan materi. Yang pertama yaitu memahami historitas fikih. Yang kedua yaitu stagnasi tasyrik Islam. Yang ketiga yaitu fenomena fikih generasi awal. Yang keempat yaitu fikih pembentukan mazhab. Sedangkan yang kelima yaitu ketika pintu ijtihad tertutup. Yang keenam ya teman-teman yaitu pengembangan ijtihad independen. Yang ketujuh, Islam Indonesia adalah Islam yang majemuk. Yang kedelapan yaitu kearifan menyikapi peradaban. Yang kesembilan yang terakhir ini yaitu urgensi perumusan fikih Islam di. Dan kali ini kita akan menuju kepada topik yang pertama, yaitu mengenai historitas fikih. Teman-teman sudah ada yang mengetahui historitas fikih atau belum? Sudah. Kalau sudah, apa ya teman-teman? Oke, benar sekali. Ada yang mengatakan historitas fikih itu adalah Al-Quran. Yang kedua, ada yang mengatakan historitas fikih itu adalah hadis. Jawaban teman-teman itu sudah benar, yakni historitas fikih itu adalah pendalaman mengenai sesuatu. Historitas fikih dibagi menjadi beberapa bagian, yakni pertama Al-Quran, yang kedua yaitu hadis, di mana Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Di sini kita akan mengulas satu persatu dari pembahasan tersebut. Yang pertama kita akan mengulas mengenai Al-Quran. Apa teman-teman sudah mengetahui pengertian dari Al-Quran? Ya benar, kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur dan membacanya termasuk ibadah. Sedangkan yang kedua yakni hadis. Teman-teman, apakah mengetahui tentang hadis? Oh iya, benar. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad atau diamnya Nabi Muhammad SAW lalu dijadikan sebagai landasan hukum umat beragama Islam. Perlu kita ketahui bahwasanya hadis merupakan sesuatu penyempurna dari Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan suatu peradaban Islam dan peradaban dunia ya. Yang pada dasarnya keduanya itu saling berpengaruh, saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, di mana Al-Quran itu adalah kalamullah, sedangkan hadis itu adalah sesuatu ketetapan dari Nabi Muhammad SAW, di mana hadis itu adalah penyempurna dari Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan mengenai bagaimana cara kita sholat. Di dalam Al-Quran hanya memerintahkan untuk kita sholat saja, akan tetapi di dalam hadis menjelaskan secara rinci dari apa sholat itu. Sholat itu bagaimana, gerakannya gimana, seperti itu. Al-Quran adalah sesuatu kalamullah yang disusun oleh Allah
untuk pedoman hidup manusia. Tetapi Al-Quran ini bukan hanya sebagai pedoman hidup manusia saja, akan tetapi digunakan untuk seluruh alam raya. Karena semua kehidupan di alam raya ini diatur di dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan manusia, di mana Al-Quran itu adalah sebuah pengatur kehidupan manusia, sedangkan hadis adalah sesuatu penjelas daripada Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hanya untuk masyarakat Arab saja, akan tetapi Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Artinya Al-Quran itu adalah rahmat bagi seluruh. Yang kedua, kita akan membahas mengenai stagnasi tasyrik Islam. Di dalam stagnasi tasyrik Islam ini, yang dibahas adalah mengenai fikih. Fikih merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dan fikih ini merupakan sesuatu hal yang menjadi faktor dari kehidupan sosial dan histori yang berasal dari nalar manusia. Karena fikih itu menurut Ibnu Khaldun juga mendapati bahwasanya fikih itu merupakan pengetahuan tentang aturan dari Allah SWT menyangkut tindakan orang yang dirinya terikat dengan mematuhi hukum atau menghormati apa yang ada di dalam wajib, haram, sunnah, mubah maupun makruh. Fikih merupakan olahan manusia yang berasal dari nalar manusia yang sangat relatif. Fikih lahir merupakan hasil dari kondisi perkembangan zaman dan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Karena kondisi sesuatu masyarakat itu pada zaman ke zaman itu mengalami sesuatu yang berbeda, dan hal ini dapat dirujuk atau masalah-masalahnya itu dapat terselesaikan oleh fikih tadi. Akan tetapi di dalam fikih ini tidak hanya mendapati fikih itu fikihnya orang Mesir tidak dapat digunakan di Indonesia. Dikarenakan karena kondisi sosial dan budaya kehidupan mereka itu berbeda dengan Indonesia. Lalu sebaliknya di Indonesia juga tidak dapat digunakan fikih di Indonesia digunakan di Mesir itu tidak bisa digunakan karena kondisi sosial dan budaya mereka itu. Poin ketiga yang akan kita bahas yaitu mengenai fenomena fikih generasi awal. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kita ketahui bahwa wahyu itu sudah berhenti karena Nabi wafat. Lalu di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan pada masyarakat setelah Nabi Muhammad wafat itu dari mana? Nah, kita akan membahasnya melalui di sini. Yakni penyelesaian masalah-masalahnya itu melalui fikih atau ijtihad para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW, bahwasanya kalau ada permasalahan langsung dilarikan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu yang menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi setelah Nabi wafat, maka para sahabat itu berdiskusi mencari jalan penyelesaian suatu masalah dari kehidupan sosial dan budaya pada zaman itu. Karena pada zaman itu budaya dan sosialnya itu sangat berbeda dengan pada zaman Rasulullah dahulu. Lalu hukumnya itu kan belum ada. Nah, daripada itu para sahabat melakukan ijtihad. Karena fikih itu mengatur suatu penyelesaian masalah dari zaman ke zaman. Jadi jika ada masalah didiskusikan, dicari jalan penyelesaian suatu masalah tersebut. Yang keempat yaitu fenomena fikih pada masa pembentukan mazhab, di mana sebagian ahli pendapat bahwasanya mazhab itu dipengaruhi oleh kehidupan politik dan daripada penguasa. Banyak sekali pendapat mengenai masalah kehidupan, permasalahan hingga patokan, yakni mazhab yang digunakan. Mazhab di dunia ini sangat banyak, akan tetapi yang terkenal hanyalah ada 4 mazhab. Di mana mazhab pertama yaitu mazhab Hanafi.
dibawa oleh Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i yang membawanya. Mazhab Hambali, yaitu Ahmad bin Hambal yang membawanya. Yang keempat yaitu mazhab Maliki, di mana Imam Malik yang membawanya. Lalu yang poin selanjutnya, ketika pintu ijtihad tertutup. Pintu ijtihad tertutup dalam penyebabnya keberhentian perkembangan fikih adalah masa kodifikasi atau tadwin. Pengembangan mazhab itu saling beradu keyakinan bahwa mereka itu mempertahankan kekuatan mereka masing-masing. Dan di dalamnya itu argumentasi mereka itu sangat kuat-kuat hingga menimbulkan perselisihan di antara mereka. Dalam tertutupnya pintu mazhab ini, yaitu dikarenakan bahwasanya banyaknya penafsiran Al-Quran dan hadis secara besar-besaran sampai tak terbendung, dikarenakan banyak ijtihad yang berlebihan. Maka dari itu pintu ijtihad itu ditutup. Sebab-sebab pintu ijtihad tertutup yaitu: 1. Masalah Islam telah tersusun secara baku dengan kaidah metodologis. Yang kedua yaitu melemahnya kepercayaan diri para ulama yang datang kemudian. Yang ketiga, literatur fikih dapat dipelajari tentang pembahasan kemampuan akal. Selanjutnya mengenai pengembangan ijtihad independen, di mana globalisasi itu semakin cepat menguras kehidupan manusia di dunia ini hingga menghendaki semua orang mengalami dan ikut dalam arus globalisasi tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri, semua itu harus ikut di dalam arus globalisasi tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, daripada ini, maka muncul perubahan dari berbagai aspek permasalahan kehidupan yang membuat fikih itu muncul lagi. Fikih lahir dengan tujuan menyelesaikan kondisi sosio-kultural pada masanya dan selalu dipakai dalam situasi dan stagnasi yang berbeda-beda. Islam merupakan suatu kebenaran yang mutlak, maka fikih demikian sebagai produk pemikiran manusia berdasarkan perangkat ilmu dibangun untuk permasalahan lampau, kini, dan yang akan datang. Fikih itu sebagai interpretasi dari pada sebagian makna Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Islam di Indonesia merupakan Islam yang majemuk. Poin selanjutnya, di negeri Indonesia ini, negara yang mempunyai perbedaan yang banyak ya teman-teman, khususnya di dalam masalah agama, politik, sosial, budaya, suku, maupun bahasa daerah. Dan umat terbesar di dalam agama itu, di dalam Indonesia ini, umat terbesar itu adalah beragama Islam. Islam sebagai agama mendominasi agama yang ada di Indonesia ini. Di dalam menyelesaikan permasalahannya, orang Islam di Indonesia ini banyak yang menggunakan pendapat fikih, yaitu menggunakan kebijakan dan menggunakan ijtihad para ulama, di mana fikih itu adalah untuk menggali Al-Quran dan hadis. Upaya semacam ini terus dilakukan agar mendapat respon dari perkembangan zaman, demikian agar tercipta sesuatu pembaharuan, sesuatu yang menyelesaikan permasalahan pada zaman ini, yaitu tantangan zaman dan peradaban manusia yang semakin maju. Yang selanjutnya yaitu kearifan menyikapi peradaban, di mana keberagaman bukanlah sesuatu perbedaan, akan tetapi keberagaman itu digunakan untuk saling menguatkan, saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini perbedaan itu harus kita itu harus memandang perbedaan dan keberagaman itu sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan kebaikan, dan kita itu harus bijak memilih antara keberagaman dan perbedaan tersebut. Berasumsi bahwa dengan perbedaan kita mengetahui banyak hal, dan kita itu akan
mengambil hal yang baik-baik saja di dalam suatu peradaban ini. Gini ya teman-teman, jadi keberagaman itu kan muncul dalam suatu negara ini. Memang banyak sekali keberagaman. Itu memicu perubahan dan perbedaan dan membuat sesuatu itu menjadi kerusakan yang akhirnya akan, tetapi jangan membuat kita mengalami kerusakan dan bercerai-berai, akan tetapi wujudkan perbedaan-perbedaan itu menjadi sesuatu yang indah dan yang baik-baik saja yang kita pakai, yang buruk itu kita pilah agar tercipta kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera. Yang terakhir yaitu mengenai urgensi perumusan fikih di Indonesia. Di dalam hal ini Al-Quran merupakan kalamullah, sedangkan hadis adalah suatu penjelas, sehingga fikih itu adalah produk dari para fuqaha, di mana fikih itu adalah sumber ijtihad untuk mendasari kondisi-kondisi pada zaman per zaman dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman setelah wahyu berhenti. Fikih dipandang dapat memecahkan masalah kehidupan manusia dengan perkembangan zaman, karena hanya fikihlah yang menjadi produk manusia yang dipengaruhi oleh kondisi sosial histori yang dapat dipandang masyarakat sebagai hal yang relatif. Jadi semua permasalahan ini terkadang ada di dalam Al-Quran dan hadis, terkadang tidak ada. Akan tetapi fikihlah yang menjadi, fikih itu sebagai tampungan, daya tampungan pikiran manusia untuk beristihad tadi, yakni para fuqaha itu, dan menyelesaikan permasalahan pada zaman ke zaman yang berbeda-beda tersebut. Demikian penjelasan dari materi memahami historitas fikih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.